sampaikan, ya, bahwasanya kita itu nggak boleh menghukum, gitu. Tapi memberikan konsekuensi masih dilegalkan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membedakan apa beda konsekuensi dengan hukuman. Itu Ya. yang kita lakukan konsekuensi itu jadi perbuatan. Maksudnya gini, Hukuman itu perilakunya tindakannya. Kalau konsekuensi itu apa yang dialami setelah dia mendapatkan hukuman. Enggak, video aja video. Oke, misalnya gini. Anak terlambat datang ke kelas pelajaran matematika. Terus seorang guru biasanya kita lakukan, kita suruh misalnya lari keliling lapangan bulu tangkis ini 5 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Kasus kedua, saya guru olahraga, saya ngajar bola basket di situ di lapangan, ya kan? Anak datang tidak pakai pakaian olahraga dan dia terlambat juga datangnya. Sementara kami sudah melakukan pemanasan, kami sudah jogging, kami sudah stretching, sudah semua, tinggal ke intinya basketnya tadi. Lalu saya membuat hukuman kepada anak atau membuat konsekuensi pada anak, kamu terlambat, lari keliling sekolah 3 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? konsekuensi lah. Kenapa konsekuensi? Ya memang udah begitu, memang ketetapannya sudah yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, jadi dia yang konsekuensinya harus melakukan hukuman yang diberikan gurunya. Oke, betul, ya. Tapi walaupun bahasanya agak belibet, tapi betul. Yang namanya guru SD. Jadi beda konsekuensi dengan hukuman itu. Kalau konsekuensi itu memang wajib dilakukan. Artinya kayak tadi gurunya tadi saya bilang pelajaran matematika kita suruh lari keliling lapangan bulu tangkis, nggak nyambung. Bukan kewajiban anak tadi melakukan keliling lapangan tadi karena dia terlambat. Tidak. Harusnya konsekuensinya adalah karena dia terlambat, dia harus memberikan jam tambahan kepada anak yang terlambat tadi. Kamu tadi belum menyelesaikan ini, jadi ketika kamu istirahat, kamu lanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan temanmu yang pertama tadi. Itu baru konsekuensi. Jadi kita sebagai guru memberikan seperti itu, bukan hukuman. Kalau saya tadi guru olahraga, yang lain udah pemanasan, yang saya suruh dia keliling lapangan, konsekuensi dong. Yang lain aja keliling lapangan, masa dia enggak? Nah, itu konsekuensi. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang teman-temannya dia lakukan, dia harus melakukan juga. Itu adalah konsekuensinya. Jadi kalau misalnya, Ya. misalnya dia datang terlambat nih matematika, pelajaran matematika kita udah masuk ini pelajarannya, nah, dia baru datang. Nah, untuk hukuman dia atau konsekuensi dia terlambat, kita suruh dia mengerjakan satu matematika yang perkalian itu saya perkalian. Di papan tulis apakah ini juga masuk konsekuensi karena pas pelajaran matematika. itu sebagai hukuman. Kenapa itu hukuman? Karena materi kita kan sudah lewat itu. Yang namanya konsekuensi itu adalah kita memberikan dia terlambat disesuaikan dengan kesalahannya. Jadi hukuman dia, konsekuensi yang harus dia lakukan, dia tidak istirahat mengerjakan yang ketinggalan dia tadi. Karena dia tadi terlambat, kamu harus dipotong jam istirahat kamu. Kamu kan terlambat. Itu dia konsekuensinya. Tapi kalau kita suruh ke depan tadi, itu sebuah hukuman, walaupun hukumannya mendidik, tapi tetap namanya hukuman, bukan konsekuensi. Lanjut Udes, inilah dia. Jadi kalau masih ada dia suruh mengerjakan diselesaikan dulu itu hukumannya. Mengerjakan dulu. Hak anak ada. Hak anak ada. Misalnya gini, dia nggak sampai nih, saya suruh keluarkan dulu selesaikan dulu PR dulu di kelas, setelah itu baru aku boleh masuk ke kelas. Siapkan dulu PR-mu. Itu sebenarnya hukuman. Kenapa hukuman? Anak-anak kehilangan haknya. Haknya apa? Hak anak-anak datang ke sekolah adalah belajar. Jadi dengan kita menyuruh anak di luar, dia kan kehilangan haknya. Materi yang kita sampaikan kepada teman-temannya yang lain tidak didapatkannya. Berarti kalau main-main kita suruh kerjakan nanti? Itu baru konsekuensi. Atau di jam pulangnya dilamakan. Kau kerjakan PR-mu karena kamu tidak belum siap, di jam pulangnya kamu kerjakan. Itu baru konsekuensi. Jadi konsekuensi itu diberikan tidak menghilangkan hak anak itu. Nah, itu. Ada lagi ada pertanyaan nggak? Tapi kalau kita
hitung waktu menunggu dia jam. Artinya apa? Hak anak diajarkan di kelas itu harus tetap diberikan. Jangan karena satu orang, yang lain juga ketinggalan dengan materinya gitu. Atau jangan karena dia melakukan kesalahan, dia dihukum ketinggalan hak dia sebagai belajar. Dia kan datang ke sekolah mau belajar gitu. Itulah dia yang diminta kurikulum merdeka zaman sekarang, konsekuensi. Iya, konsekuensi yang dilaksanakan. Itulah yang diminta. Walaupun memang saya tahu nih bagi ibu-ibu senior mungkin kurang pas anak-anak itu kalau melanjutkan kata Bu Desti tadi. Zaman dulu ya ini roll, ini penghapus, ini udah nempel semua di badan ini. Apalagi kalau agak bandel, ini kena tampar kalau balik gini. Tamparan kanan nggak apa, tamparan gini sakit hati ya Pak. Kena titiknya. Itu udah saya rasakan. Zaman sekarang nggak bisa. Iya pengalaman. Tapi kalau zaman sekarang itu bentuk hukuman itu tidak boleh. Jadi ini kita bicara tentang hukuman dan konsekuensi. Lanjut guys. Ya ini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakiti. Yang kedua, membuat anak-anak sakit secara fisik. Itulah dipukul atau dibuat stop jam segala macam. Kalau buat konsekuensi adalah menghargai anak untuk disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena dia nggak mengerjakan PR, dia dibuat dia jam tambahan. Konsekuensi dia itu, dia pulang agak lama ya konsekuensi dia karena dia tidak siap. Kira-kira itulah secara gamblangnya ya. Lanjut guys. Nah, di sini sebenarnya ada 3 identitas ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling tinggi itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah membuat anak itu bangkit dari kesalahannya. Bagaimana kita seorang guru membuat anak itu bangkit dari kesalahannya, membuat anak-anak yang tadi nggak ngerjakan PR, kita buat posisi kontrol kita sebagai manajer, kita buat anak itu supaya bagaimana dia tobat. Seperti yang dibilang Bu Desi tadi, kalau hukuman mungkin dia bisa melakukan PR, mengerjakan PR itu atau semakin rajin, tapi sifatnya adalah paksaan, artinya singkat. Bisa saja dia nanti tidak akan melakukannya lagi. Tapi kalau dengan teori restitusi, anak-anak dari dirinya sendiri termotivasi secara intrinsik untuk melakukan memperbaiki kesalahannya. Jadi ini, jadi bukan bangkit dari kesalahan, menyadari kesalahan dan bangkit. Artinya bangkit dia berubah. Sadar doang nggak berubah sama aja kan. Yang kita kan sadar dan berubah. Aku sadar nih aku salah, tapi besok dilakukan lagi. Oke lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Oke ini singkat aja ya. Manusia kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan diri. Yang kelima adalah kebebasan. Itu sifat dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak pun di kelas, yang pertama bertahan hidup, otomatis orang tuanya yang buat dia bertahan hidup kan, di rumah dikasih makan, dikasih minum, susu. Tapi di sekolah dia ada kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin anak-anak tadi bandel kayak si Tegar lah ya kan dia bandel. Mungkin dia nggak dapat ini di rumah. Kebutuhan dasar itu tadi nggak dapat dia kasih sayang dan rasa diterima. Baru kemungkinan yang nggak dia dapatkan kesenangan. Mungkin mamanya terlalu ekstrim di rumah, terlalu stem. Jadi kesenangannya nggak dapat. Jadi dia cari kesenangan lah di sini. Main bola dia suka hatinya, damdum-damdum. Malah mau dia banyak dapat kesenangan, uang yang dikasih mamanya. Uang terus ya. Tetapi kan kasih sayang tadi nggak dapat berarti dia kan. Uang memang butuh, tapi uang bukan segalanya. Uang memang kita butuhkan. Nah, jadi yang itulah kebutuhan dasar manusia, ini sifat dasar manusia loh. Setelah kita disayangi, kita ingin senang. Setelah ingin senang, kita ingin bebas, ya kan? Bebas ya kan, fly ya kan? Baru penguasaan diri. Penguasaan diri maksudnya pengen berkuasa. Jadi guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, wali kota. Itu penguasaan diri. Pengen berkuasa. Itu sifat dasar manusia. Next. Ini yang terakhir ya, mungkin terlalu panjang nanti. Ini terakhir, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada dia posisi kontrol sebagai penghukum, ada dia posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Tetapi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Artinya identitas gagal
keberhasilan itu hanya temporer. Identitas pertama adalah penghukum, guru sebagai penghukum, iya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ih, kok gitu kali sih kau? Ibu udah capek lah ngajari kamu. Kenapa kamu nggak berubah-berubah? Nah, itu membuat rasa bersalah. Kadang-kadang anak yang tersentuh hatinya, mau dia nangis. Mau dia nangis kalau gurunya seperti itu. Atau di rumah kita sama anak kita, kau nggak kasihan sama mama? Mau dia nangis. Tapi itu tetap juga identitas gagal. Karena apa? Karena dia hanya sifatnya temporer. Hanya sesaat itu mungkin dia nangis, terisak-isak, tapi tidak ada motivasi dari dirinya untuk berubah itu. Hanya pada saat itu dia mau berubah. Besok-besoknya dibuat lagi. Itu dia. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer inilah bagian dari restitusi tadi, yaitu membangkitkan anak-anak, memotivasi anak-anak supaya dia bangkit dari kesalahannya. Mungkin ada videonya. Ini terakhir lah, kita nonton video. Gak usah lama-lama kali. Mungkin ini terakhir lah, kita nonton video ini. Inilah contoh pembuatan restitusi atau posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu apa aja makannya ya? Nah, ini dia posisi kontrol guru sebagai, pertama ini sebagai penghukum. Ya, penghukum. Itu apanya? Cerita-ceritanya. Ada yang mau bonbon? Mau aja. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ada. Kalian sebenarnya Ini adalah posisi kontrol sebagai